Balige. Hari ini bersama guru-guru sekolah minggu, Inang Diakones, Inang Sintua, kita akan memuji dan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari Kak Febri silakan untuk doa pembuka. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, yang melindungi kami, dan menjaga kami, menjauhkan kami dari virus corona. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mengucap syukur jika kita boleh pada hari ini kembali beribadah. Kita angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Ya, anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengucapkan yaitu hukum Taurat yang diambil dari titah yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkan titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Anak-anak, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengaku atas segala kesalahan dosa kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami.
Tuhan, kami mohon ampunilah semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita mengucap syukur dan kita naikkan pujian dari buku ND 697 Molohodo Buhiton. Kita mau membacakan firman Tuhan sebagai ayat bulanan di bulan Juli yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 5. Yuk anak Tuhan, kita sama-sama membacanya. 2, ya. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Yesus pokok
Anak-anak, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari buku ND 666 ayat 1 dan 2. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Nak. Ya, adik-adik yang ada di rumah melakukan ibadah online pada minggu hari ini, sekali lagi Inang sapa, dijawab dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Nak. Terima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat minggu hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan buat kasih setia dan kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu hari ini Tuhan masih memberkati kami, terkhususnya buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini bersukacita memuji memuliakan nama-Mu di rumah mereka masing-masing, serta mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami mampu untuk memahami firman-Mu, serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 25.
Buat adik-adik kami di rumah, kita sama-sama membuka Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Inang akan membacakannya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kami sayangi, Inang mau bertanya dulu buat seluruh adik-adik yang di rumah saat ini. Siapa di sini yang pernah menonton film Upin dan Ipin? Coba yang di rumah diangkat tangannya, semua angkat tangannya. Pernah nonton? Pernah ya, karena itu adalah film kesukaan anak-anak. Siapa yang pernah mengingat bahwa di kisah Upin dan Ipin ada diceritakan tentang perlombaan seekor, siapa yang tahu, kelinci dengan seekor kura-kura. Iya, jadi dua binatang ini memiliki kemampuan berlari yang jauh berbeda. Adik-adik pasti tahu, kalau kelinci larinya pasti cepat, kencang. Tapi kalau kura-kura lambat, sangat pelan sekali, karena dia itu harus membawa rumahnya yang begitu berat ya. Tapi ketika mereka mengadakan pertandingan dengan kesombongan yang luar biasa, kelinci itu berharap dia pasti akan memenangkan pertandingan. Karena dia melihat, wah, sainganku hanya seekor kura-kura. Ya jelas dong, aku yang akan menang. Itu adalah pemikiran dari kelinci. Nah, ketika pertandingan dimulai, seperti biasa kelinci itu berlari sangat kencang dan kura-kura tinggal jauh di belakang. Nah, kelinci menoleh, wah, kura-kura masih jauh di belakang saya. Kayaknya saya masih sempat ini tidur di bawah pohon rindang. Nah, dia langsung tidur dan terlelap. Kura-kura yang begitu tekun, yang begitu sabar, dia itu sedikit demi sedikit berjalan meskipun dia lambat. Nah, ternyata adik-adik, melalui kesabaran dari kura-kura, akhirnya dia, tanpa dia sadari, dia sudah mau memasuki garis finish. Si kelinci terbangun, waduh, apa yang terjadi? Kenapa kura-kura itu sudah mau sampai ke garis finish? Lalu kelinci berusaha untuk mengejar kura-kura. Ternyata dia sudah terlambat. Kura-kura memenangkan pertandingan. Coba adik-adik kita pikirkan. Kalau dari logikanya, tidak akan mungkin kura-kura mendapatkan kemenangan, karena dia berjalan begitu lambat. Tapi karena dia sabar, dia tekun, dia tidak menyombongkan diri, maka dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang pernah sombong atau angkuh atau merasa dirinya paling hebat dari kawannya? Coba dulu diingat-ingat. Pernah tidak dia mengatakan kepada kawannya, aku lebih hebat dari kau, aku lebih jago dari kau, aku lebih pintar dari kau, atau lain sebagainya? Pernah adik-adik? Pernah, Inang. Pernah ya kan? Pernah, pasti pernah. Apalagi kalau tinggi nilainya dari kawannya, pasti dia akan menganggap kawannya itu lebih rendah di bawahnya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan semua adik-adik yang pada saat ini mengikuti ibadah kita, mengatakan kita harus saling mengasihi, kita harus saling memperhatikan saudara kita, dan
hati. Nah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Coba adik-adik, kalau adik-adik salah dinasihati oleh orang tua, bagaimana responnya? Ayo, siapa yang responnya di sini marah ketika dinasihati oleh orang tua? Siapa yang cemberut? Siapa yang menangis? Pasti ada kan? Tidak suka kalau dinasihati. Tapi karena kita ini adalah orang Kristen, maka ketika kawan kita itu salah, maka kita harus menasehatinya. Nah, kalau kita pun salah dinasehati orang, maka kita tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Karena ketika kita dinasehati, itu artinya orang yang menasehati kita menyayangi kita. Apalagi nih adik-adik, coba dulu diingat kawannya. Siapa ya di sini yang tidak pernah gereja kawannya? Ada nggak tetangganya? Atau teman sekelasnya yang tidak pernah ke gereja? Pasti ada. Coba adik-adik mulai sekarang kalau ada kawan yang tidak pernah ibadah, mari ajak. Ayo teman, kita ke gereja memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu akan bangga melihat adik-adik semua. Wow, luar biasa anak-anak sekolah minggu HKBP Balige. Mereka itu mengajak kawannya untuk ke gereja, untuk berbuat baik. Itu tandanya anak sekolah minggu itu mengasihi saudara-saudaranya. Tidak mengajak hanya bermain. Ayo, kita bermain. Gak usah gereja. Ngapain kita gereja? Gitu kan? Tidak boleh. Anak-anak sekolah minggu itu harus tetap tekun di dalam ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 tidak mengizinkan kita ibadah di rumah, tetapi melalui ibadah online ini, anak-anak sekolah minggu juga harus tekun. Mari mengikuti ibadah dengan baik. Kalau tidak ada misalnya fasilitas yang memadai di rumah, mari berdoa bersama dengan orang tua. Karena ibadah itu adalah kewajiban bagi orang Kristen, ya, itu kewajiban. Tapi tidak boleh dipaksa-paksa. Harus dari ketulusan hati. Nah, adik-adik yang baik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya menjadi anak yang sombong. Tidak ada gunanya menjadi anak yang suka iri terhadap orang lain. Karena ketika kita menyombongkan diri, membenci orang lain, tinggi hati, membanggakan diri sendiri, maka orang lain yang melihat kita tidak akan senang. Mereka akan menjauh dari kita. Oh, gak usah dikawani si Budi itu, dia sangat sombong, dia tidak ramah katanya, seperti kelinci tadi. Sombong, akhirnya kalah, ya kan? Tapi kalau kita baik, ramah, suka menyapa, suka senyum, mengasihi, berbuat baik, rajin ibadah, maka akan banyak yang menyayangi kita, banyak yang mengasihi kita. Bahkan Kristus juga tersenyum melihat kita karena kita itu taat beribadah. Jadi tema untuk kita hari ini itu tentang ketekunan. Khususnya dalam beribadah kita harus tekun. Pagi hari adik-adik itu harus tekun berdoa. Jadi jangan bangun langsung pergi ke kamar mandi, cuci mukanya, langsung makan, ya. Tetapi harus terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Engkau duduk dulu, lipat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Itu juga salah satu ketekunan dalam ibadah. Mau tidur juga nanti, kita juga harus berdoa, mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, mulai saat ini
Marilah kita berusaha untuk terus bertekun di dalam doa, di dalam ibadah kita. Jangan pernah lupa untuk berdoa, jangan pernah berlelah untuk berbuat baik, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi anak-anak yang suka berbuat baik. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang menyapa kami pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu yang Engkau ajarkan agar bertekun di dalam doa, di dalam ibadah, dan terkhususnya selalu setia mengikut Engkau dan melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan mereka. Ajarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau, dan anak-anak yang selalu berbuat baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua, yang pada saat ini juga kami mengalami begitu banyak tantangan, khususnya virus corona yang pada saat ini belum berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau berkati kami, kuatkan kami, berikan kesehatan, jauhkan kami dari virus corona, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kami Tuhan dapat berkumpul kembali di bait-Mu yang kudus itu untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan kami setiap minggunya. Kami tahu Tuhan, kerinduan dari adik-adik kami ini untuk berkumpul di bait-Mu yang kudus itu. Karena itu Tuhan, Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahanmu, berikan dengan sukacita. Kita angkat pujian sejuta. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhanlah duniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Shalom.